bahwa persiapan menjadi seorang ibu dimulai dari sebelum pernikahan. Dengan pertimbangan yang sangat matang, hal pertama yang saya korbankan adalah pekerjaan. Ya Allah, ternyata nggak enak ya menuju menjadi seorang ibu. Assalamualaikum, matur semua sudah mengklik channel Limonara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Astungkara. Selamat menyambut Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu dan juga selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang Muslim. Oke, kita mulai. Pada episode kali ini Limonara akan kembali membacakan cerpen yang terkumpul dalam antologi cerpen Juwita yang terukir Bunga Ibu yang mekar di Padang Gersang Jiwa, publishernya Ali Neaku. Pengorbanan di balik bahagianya menjadi seorang ibu. Karya Siti Zainab. Manusia mungil, wajah imut, tatapan mata penuh harap, ekspresi antusias, senyum manis, tingkah menggemaskan dan hal baru yang hadir pada perkembangannya dengan anggota tubuh yang sehat dan sempurna. Begitulah pemandangan yang menghiasi setiap pagiku saat membuka mata terbangun dari tidur. Tak henti rasa syukur terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menghadirkan manusia kecil ini yang dengan melihatnya menjadi sumber kebahagiaan baru bagiku dan juga bagi suamiku, sosok yang menjadikanku seorang ibu. Buah hati kami yang bernama Bumi Zeosaka Rabbani. Ya Allah, terima kasih karena telah mempercayakan kami menjadi orang tua, mempercayakan kami atas amanah anak dalam pernikahan yang baru berusia genap 1 tahun ini. Di balik kebahagiaan yang begitu besar, jauh sebelum itu ada banyak hal yang saya korbankan. Saya seorang dengan kepribadian ekstrovert, tidak bisa diam, perlu bertemu orang lain setiap harinya. Sejak saat kuliah tingkat pertama, saya sudah tertarik dengan dunia parenting dan seminar pranikah. Salah satu teori yang selalu saya ingat sampai akhirnya saya bertemu dengan laki-laki yang insya Allah ridhoi menjadi suami dan pasangan sehidup sesurga saya. Bahwa persiapan menjadi seorang ibu dimulai dari sebelum pernikahan, yaitu dengan menjaga kesehatan reproduksi dan metabolisme tubuh yang baik. Tepat 2 bulan sebelum pernikahan, dengan pertimbangan yang sangat matang, hal pertama yang saya korbankan adalah pekerjaan. Saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebelumnya karena ritme kerja yang cukup melelahkan. Dan saya khawatir bisa mengganggu kesuburan saya. 2 bulan menuju pernikahan, saya gunakan untuk mempersiapkan resepsi dan merutinkan olahraga sebagai ikhtiar menyehatkan tubuh sebelum janin hadir dalam rahim. Karena saya percaya janin yang sehat ada pada ibu yang sehat pula. Tentu merasa sangat bosan karena kurangnya kegiatan ya secara saya ekstrovert. Hanya mempersiapkan persepsi dan rutin berolahraga saja tidak cukup. Tapi kembali lagi bahwa proses untuk mencapai bahagia menjadi seorang ibu perlu ada yang dikorbankan. Kami menikah pada bulan Februari 2023. Saya berusia 25 tahun dan suami berusia 26 tahun. Sebagai pasangan suami istri tentu kami ada keinginan untuk memiliki keturunan. Hal itu menjadi salah satu topik diskusi pasca menikah. Kami sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan diiringi ikhtiar serta berdoa. Setelah sebulan usia pernikahan, saya telat datang bulan. Dan alhamdulillah Allah beri amanah yang sangat kami harapkan. Allah memberi tanpa jeda. Allah beri langsung tanpa penantian yang panjang. Ya Allah, apakah kami siap dan pantas? Pertanyaan yang sering terlintas dalam benak bersamaan dengan rasa bahagia yang menghampiri tentunya. Hari demi hari terlewati seperti biasa. Namun ketika memasuki usia kehamilan 6 minggu, banyak hal yang tak terduga yang saya alami dan cukup mengubah dunia saya. Seperti mood swing, mual, muntah, bau dengan yang sebelumnya memiliki aroma yang wangi.
tidak nafsu makan, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, dan lain-lain. Sampai pernah ada satu momen saya tidak mempan lagi minum obat anti mual. Bisa masuk makanan hanya dengan diberi obat suntik saja. Lemas dan ringkih rasanya. Ya Allah, ternyata gak enak ya menuju menjadi seorang ibu. Dan ini pun hal yang harus saya jalani. Mengorbankan diri, menelan rasa sakit serta kepahitan untuk menjadi seseorang yang Allah muliakan, yaitu ibu. Memasuki usia kehamilan trimester 3, banyak ketidakenaan yang baru saya rasakan. Nafsu makan tidak teratur, diare sampai dada terasa sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya Allah, seringkih inikah perjuangan menjadi seorang ibu? Terlepas dari ketidakenakan itu, tentunya saya sangat bersyukur karena telah dipercayakan atas titipan Allah. Saat usia kehamilan ini saya mulai rajin berolahraga prenatal, mulai dari yoga, jalan kaki, berenang, dan senam hamil sebagai bentuk ikhtiar dimudahkannya persalinan nanti. Mendekati HPL, hari perkiraan lahir, saya mulai mencari info edukatif terkait persalinan. Berkecamuk rasanya mengetahui bahwa melahirkan itu merupakan pertarungan antara hidup dan mati. Ini merupakan kehamilan pertama saya dan belum terbayang rasa sakit kontraksi. Katanya rasa sakit kontraksi itu seperti sakit menstruasi, namun berjuta kali lipat rasa sakitnya. Namun saya percaya diri akan menghadapi proses persalinan dengan sedikit rasa sakit karena merasa rajin melakukan olahraga. Tibalah HPL. Namun tanda-tanda akan melahirkan tak kunjung datang. Disitulah mental saya diuji. Orang tua, tetangga, dan beberapa saudara sudah bertanya, kapan lahiran? Sudah ada tanda-tanda belum? Dan berbagai pertanyaan serupa tentu membuat saya agak tertekan ya. Dan terus berdoa, ya Allah, saya ingin segera bertemu dengan anak saya dalam keadaan sehat ya Allah. Alhamdulillah, hari kelima setelah HPL, tanda-tanda akan melahirkan pun mulai datang jam 3 pagi, sekitar jam 3 pagi. Awalnya saya optimis bisa melahirkan tanpa intervensi medis. Tapi air ketuban pecah dan harus dirujuk ke rumah sakit dengan tindakan induksi. Karena darurat, kami melakukan perjalanan menuju rumah sakit menggunakan ambulans. Rasa takut dan tangis selama perjalanan tidak tertahankan. Rasa sakit kontraksi sudah terasa. Ya Allah, takut. Ya Allah, sakit. Ya Allah, begini ya pengorbanan untuk menjadi seorang ibu. Ya Allah. Sambil tak berhenti menangis. Sesampainya di ruang bersalin, tangisku pecah dengan rasa takut yang begitu besar. Mengingat ini adalah kehamilan pertamaku, dengan kondisi air ketuban pecah pula, dokter memutuskan untuk memasang induksi infus. Rasa sakit tanpa jeda itu membuat saya ingin menyerah karena tidak tahan. Dulu saya berpikir, jika saya meninggal setelah melahirkan selalu tentang apakah suamiku akan menikah lagi? Apakah anakku nanti akan ada yang tulus menyayanginya? Tapi saat saya merasakan hebatnya kontraksi selama 14 jam, sama sekali tidak terfikirkan hal itu. Saya sangat pasrah dan fokus untuk mengeluarkan bayi saya. Bahkan walaupun saya harus meninggal, saat itu, hari itu saya merasa siap. Apalagi teringat dengan janji Allah yang akan menghadiahkan surga. Banyak kecemasan yang menyelimuti pikiran saya. Apakah anak saya normal? Apakah anak saya sehat? Dan sekitar pukul 8 malam dengan bantuan bidan, alhamdulillah anak kami, Bumi Zio Saka Rabbani, lahir dengan selamat pada tanggal 19 November 2023. Alhamdulillah sudah terlahir dengan selamat. Pasca melahirkan saya terbaring lemah setelah tindakan jahit yang tak terhitung jumlahnya.
Tidak berhenti di situ, saya harus berjuang mengorbankan diri menahan rasa sakit kembali agar bisa memberi ASI untuk anak saya. Nah, di awal masa memberi ASI ini, saya harus menahan sakit agar bisa memproduksi ASI yang cukup dengan kondisi tubuh yang tentunya belum pulih. Sekarang menuju 4 bulan usia anak saya. Alhamdulillah, pengorbanan yang seperti itu yang sebelumnya sudah saya alami tergantikan dengan rasa bahagia yang begitu besar saat melihat keceriaan dan perkembangan anak saya setiap harinya. Sampai detik ini saya masih berasa mimpi karena ternyata saya bisa menghadapi rasa takut dan rasa sakit untuk menjadi seorang ibu. Tangis bahagia selalu menghampiri jika teringat perjalanan prosesnya. Proses bahwa saya bisa melewati itu semua. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh luar biasa pengorbanannya Mbak Siti Zainab. Ini tentu saja memberikan inspirasi bagi ibu-ibu di luar sana. Semoga kalian menghadapinya dengan lebih tenang ya. Oke. Limonara tunggu cerita-cerita dan cerpen-cerpen karya tulis kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk dikirimkan ya. Dan jangan skip-skip iklannya. Terima kasih. Matur suksma. Wassalamualaikum. Sampai ketemu episode selanjutnya.